Yang pertama baterai. Baterai. Yang kedua ada satu cairan yang namanya elektrolit. Yang kedua terkait dengan itu adalah masalah baterai, menghasilkan gas yang eksplosif dan mudah terbakar. Jadi teman-teman semua terkait dengan baterai maka ada istilah overload pengisian. Ya, jadi uap, dia akan berupa uap. Kemudian kalau terjadi suatu singgungan atau konslet, maka baterai itu akan meledak dan pecah si casingnya itu. Nah, itu adalah terkait dengan gas yang di dalam baterai atau elektrolit itu. Nah, yang kedua, baterai adalah mengandung asam sulfat yang dapat mengakibatkan luka bakar. Jadi, kalau seandainya kena kecipratan cairan yang ada pada aki, maka mengakibatkan pada kulit adalah luka. Yang kedua adalah masalah minyak rem. Jadi, operasi rem itu terkait dengan tekanan hidrolik atau tekanan cairan. Yang kedua perlu diperhatikan adalah terkait tumpahan minyak rem pada cat plastik. Nah, itu dapat merusak komponen cat. Ya. Oleh itu tidak disarankan untuk ada cipratan-cipratan terkait dengan cairan minyak rem ke cat body. Oke. Yang kedua adalah minyak rem dapat merusak penampilan dan kekuatan struktur pada komponen yang terbuat dari plastik atau karet. Nah, biasanya akan berwarna kusam kalau sudah terciprat oleh minyak rem. Nah, terkait dengan perbaikan rem, apakah itu rem tromol, apakah itu rem, ada beberapa hal yang terkait dengan proses perawatannya. Ya, jangan memakai tekanan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem. Dasarnya apa? Tidak memakai tekanan, dasarnya adalah polusi. Maka kalau kehirup mempengaruhi napas kita, ya, jadi kotor. Yang kedua, debu rem mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit. Kata orang itu bisa penyakit kanker itu, ya. Jadi kanker itu benar-benar penyakit, bukan kantong kering. Nah, kalau Mr. Jaini itu kantong kering. Yang kedua, komponen-komponen panas. Ada beberapa hal terkait dengan komponen-komponen yang ada temperaturnya. Misalnya gesekan, ya. Jadi rem dis itu kalau udah gesekan dengan padnya itu akan mengakibatkan panas. Oleh itu pada waktu melepas, memegang, ya sebaiknya gunakan sarung tangan untuk memegang bagian yang panas. Nah, yang seterusnya adalah terkait kebersihan komponen. Ada beberapa hal terkait dengan kebersihan komponen. Sebelum melepas dari sepeda motor atau membuka untuk layanan perbaikan. Jadi, bersihkan komponen setelah pembongkaran sebelum mengukur terhadap keausan komponen. Jadi, layak atau tidaknya komponen itu bergantung pada nilai ukur. Jadi, komponen itu kita beli baru, kita gunakan, maka kita operasikan gesekan. Gesekan itu yang akan mengurangi komponen atau dalam istilahnya oblak.
Oke, ya. Jadi aus itu sebab gesekan. Nah, yang ketiga adalah terkait kondisi wiring atau pengabelan. Jadi kondisi wiring atau pengabelan adalah pengontrol yang tidak boleh berubah bentuknya. Hal ini untuk menghindari timbulnya kerusakan dan terganggunya kerja. Nah, contohnya apa? Kalau soketnya itu kurang benar, maka aliran listrik itu hambatannya semakin gede. Betul, ya. Jadi di sini ada beberapa terkait dengan gambar untuk masalah kabel, ya. Jadi sini ada ini yang salah, yang salah, yang salah. Wrong itu salah. Ya. Oke. Nah, yang seterusnya adalah komponen dari karet atau seal. Periksa kondisi karet bila masih ingin mempergunakan lagi. Bila sudah rusak, biasanya komponen karet atau seal itu diganti. Nah, proses membuka komponen. Jadi pada waktu membuka komponen, mulai dari megang atau baut dengan ukuran yang kecil, kemudian lakukan urutan dari luar ke dalam. Nah, kemudian yang seterusnya adalah susunan komponen. Jadi pada komponen atau part yang susah seperti transmisi untuk mempermudah pemasangan, maka dilakukan pengikatan pada komponen itu sesuai dengan urutan. Nah, gambar di bawah adalah terkait dengan urutan. Jadi ada penandanya. Ya, misalnya ring nomor 1, ring nomor 2, ring nomor 3, kemudian pens. Ini juga transmisi. Nah, yang seterusnya adalah pemasangan. Posisi pemasangan pada komponen mempunyai tingkat ketelitian atau presisi. Harus dicatat sebelum komponen atau part itu dibongkar untuk memastikan ukurannya. Dimensi itu ukuran. Jadi kalau gigi percepatan 1, jangan sampai keliru dengan gigi percepatan 3. Maka akan terjadi sesuatu yang kurang tepat atau salah. Nah, komponen yang harus dilepas adalah part tidak boleh dipakai dan harus diganti. Seperti basket, cincin pengunci atau snap ring. Yang ketiga adalah pin pengaman. Pin pengaman adalah ini pin pengaman. Yang ini adalah seal. Ini adalah snap ring atau O-ring yang dibuka dengan tang khusus. Nah, kemudian proses pemasangan bantalan. Ada yang perlu diperhatikan terkait dengan pemasangan bantalan. Nah, ini adalah gambarnya.
Yang kedua adalah terkait dengan waktu mengeluarkan bantalan, harus diperhatikan bahwa dorongan cincin yang bebas akan merusak bantalan cincin yang lain dalam keadaan yang terpasang dengan erat. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan posisi proses pengeluaran. Oke, posisi proses pengeluaran. Jadi pada bantalan. Nah, ini adalah membersihkan bantalan. Ada yang perlu dilakukan sesuai dengan tahapan. Bersihkan bantalan dengan cairan yang tidak mudah terbakar. Keringkan dengan semburan udara kompresor. Oke. Kemudian jangan memutar bantalan dengan kecepatan tinggi. Sewaktu membersihkan komponen dengan udara kompresor untuk menghindari kerusakan permanen. Oke, jadi pada waktu mengetes bantalan atau bearing tidak boleh melakukan nyoba memutar dengan cepat. Dasarnya apa? Dasarnya tidak ada pemegangnya pada dudukannya. Oke. Terus terkait pemeriksaan bantalan. Pemeriksaan bantalan dilakukan terhadap adanya kelonggaran pada radial. Radial itu berputar maupun gaya dorong samping kiri kanan. Di sini terkait dengan keoblakan. Sebab di sini ada bola. Namanya ball bearing, bola bearing untuk memutar. Kemudian gambar yang paling kanan itu aksial. Kiri dan kanan. Nah, ini adalah terkait dengan pemeriksaan bantalan. Nah, kemudian pemasangan bantalan. Pemasangan bantalan selalu dilakukan dengan tanda atau mat atau nama dan kode ukuran yang terhadap keluaran atau produksinya. Jadi ada spesifikasinya. Nah, kemudian pemasangan itu oleskan gemuk atau grease yang cocok pada bantalan yang terbuka dan bersil tunggal, mempunyai sil tunggal sebelum pemasangan. Nah, ini adalah terkait dengan pemasangannya yang dipegang ini. Yang dipegang. Oke. Jadi ada tandanya manufaktur, name bearing. Manufaktur itu pembuatan. Nah, nama bearing. Nah, seperti itu. Posisi pemasangan snap ring. Snap ring adalah untuk menahan bearing dari dudukannya. Namanya snap ring. Oke. Nah, ini ada snap ringnya, ini ada gambarnya, ya. Kemudian ada cincin pengunci atau snap ring. Selalu dipasang pada sisi yang berujung bulat atau cembung untuk menjauhkan dari dorongan pada komponen, pada tempat pemasangan atau dudukannya. Ini adalah snap ring, gambar snap ring yang hijau, yang pada gambar roda gigi. Oke. Nah, melumasi komponen. Terkait pelumasan komponen, ya, dilumasi atau dilumuri pada komponen yang akan berputar atau bergesekan sebelum pemasangan. Yang kedua ada suku cadang asli. Suku cadang asli. Apakah itu kualitas 1, kualitas 2, terserah. Tapi suku cadang dan pelumasan harus misalnya sesuai dengan produknya. Ini sebagai contoh saja.
Misalnya buatan Honda, ya sesuai dengan spesifikasinya yang direkomendasikan atau yang diusulkan. Yang seterusnya adalah mencoba komponen. Oke. Sini adalah dicoba cara kerja komponen sebelum dipasang atau pengecekan. Nah, yang seterusnya adalah mencocokkan baut. Baut yang paling utama adalah terkait dengan ukuran. Ukuran kepala kunci, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah ulir. Nah, ulir. Dua itu harus cocok. Supaya apa? Supaya bisa mengikat. Baut harus ditempatkan pada posisi yang benar. Ya sesuai tadi. Ulirnya. Jangan satu ulir kasar, yang satu ulir halus. Dipaksakan. Yang ada yang namanya istilahnya dol. Ya, tidak bisa ngikat. Demikian juga pada kepala bautnya. Oke. Jika ada keraguan-raguan, tes ke lubangnya. Putar dengan tangan. Masuknya mudah apa tidak. Jadi, ini kalau ngetes misalnya baut 10, tes dulu dengan tangan sebelum dipuntir pakai kunci. Kalau udah masuk, lancar, kan enak gitu ya. Berarti masuk itu. Cocok. Nah, model pengencangan baut juga ada aturan. Apa yang mendasari ada aturannya? Jadi pengencangannya itu ada kilogram meter menggunakan kunci momen. Jadi kalau baut 10 misalnya 2 kilogram, tidak boleh dikencangkan sampai urat tangan kita melebihi dari 2 kilogram. Nanti yang ada kepalanya putil. Jadi tidak jadi ngikat, malah nambah masalah. Nah, pengencangan awal memutar mempergunakan tangan. Secukupnya. Kencang, seperempat putaran sudah. Jadi, kencangan baut terlebih dahulu, baut berukuran besar dengan pola bersilang. Kenapa harus pola bersilang? Antar baut dasarnya adalah supaya pemegang objek yang diikat kencangnya adalah merata. Pengencangan dilakukan dalam 2 atau 3 tahap. Nah, artinya harus dicek pertama dengan tangan, yang kedua dengan alat ukur atau kunci momen. Jadi yang ketiga adalah baut harus dipasang dalam keadaan kering. Menggunakan kunci momen untuk mengukur kekencangannya tadi. Jadi kita tidak boleh mengencangkan baut yang tadinya harus menggunakan kunci momen 2 kilo, kita kencangkan dengan tangan, ya puntirannya melebihi, ya tadi bermasalah, kepalanya putih, jadi enggak ngikat lagi. Oke. Nah, posisi pemasangan seal. Seal adalah perapat. Supaya apa? Supaya pelumasan pada komponen yang bergerak, cairan pelumasnya itu tidak keluar. Seal oli selalu dipasang dengan gemuk. Kenapa dikasih gemuk dulu? Kenapa dikasih gemuk dulu? Nah, supaya mudah masuknya. Nah, kalau kering ada gesekan, maka bisa robek. Ya, bisa robek. Nah, kalau ada pelumasnya kan jadi mudah. Oke, nah ini adalah gambarannya terkait dengan seal oli. Jadi ada grease-nya.
Ya, sebelum dipasang diolesi grease dulu. Dikasih grease oli supaya pada dudukannya itu mudah terpasang. Nah, membersihkan gasket bekas. Ada dua cara membersihkan gasket, ya. Gasket dan perekat yang lama harus dibuang dan diganti yang baru. Ya, contohnya kita akan memasang packing, jadi harus dibersihkan dulu. Gambar sebelah kiri adalah membersihkannya itu. Membersihkan packing. Setelah membersihkan packing, kan digaruk-garuk itu, menggunakan obeng atau KP. Maka harus diukur kerataannya. Kenapa diukur kerataannya? Sebab takut ada goresan atau mengubah kerataan. Jadi harus diukur. Oke, rata apa tidak? Oke, berarti kalau tidak rata harus dikikis supaya rata. Ya, maka di sini adalah kalau ada sedikit kerusakan dapat dihaluskan menggunakan amplas, digosok. Pemasangan selang karet. Selang karet harus dipasang sampai ke ujung, sampai mentok. Kalau mentok kan enak ya, Jen ya. Itu hingga menyentuh ujung pemasangan. Nah, di sini pada waktu pemasangan ujung pipa dengan selang, maka ada alurnya atau klipnya yang memegang. Masuk dulu sampai mentok, ya, pada garis yang diarsir, baru klipnya itu digeser untuk memegang seperti pada gambar yang kanan. Oke. Nah, kemudian posisi pemasangan pelindung karet plastik. Nah, ini karet plastik. Sebagai penutup atau pelindung yang dipasang pada komponen tadi. Ya. Makanya ada botnya, ada sepatunya. Ya. Ini ada tandanya. Oke. Nah, ini ada peringatan ini. Nah, jangan menghidupkan mesin apabila baterai atau aki tidak terpasang karena dapat merusak komponen elektrik sepeda motor. Atau gambaran sederhananya adalah konslet. Nah, kita mengacu ke bab 2, yaitu perawatan dan penyetelan. Bahwa komponen yang sudah beroperasi itu ukurannya akan berubah. Maka dilakukan satu penyetelan. Contoh, rantai. Saya ini mengoperasikan motor Bekasi Utara sini. Dulu udah di setel bagus, benar, kenceng. Karena dioperasikan boncengan, bolak-balik, 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 maka si rantai itu terjadi pergeseran penyetelan, bisa kendor, bisa miring, maka harus di setel. Nah, sekarang kita ke masalah bagian mesin. Pertama tujuannya adalah terkait menyelaraskan antara putaran porosengkol dengan noken as. Komponen yang terkait dengan katup. Maka ada orang istilah penyetelan katup. Periksa mesin. Bunyinya kasar atau ada sedikit masalah dalam beroperasinya. Nah, tadi dikatakan bisa rantai kendor. Kalau rantainya kendor berarti berisik.
Rantai terlalu tegang, terdengar suara mendesing. Mesinnya tidak beroperasi, mati sih enggak. Kalau mesinnya hidup, takut bisa lari lah. Jadi pun lari itu ya. Oke. Jadi mesin tidak beroperasi, tidak bekerja, maka membuka mangkok penutup sepoket noken as. Terdapat tanda O pada spoket dan garis T atau thread pada alternator. Jarak bebas antara 1 sampai 2 mili. Ini adalah terkait dengan gambar rantai mesin atau yang dinamakan rantai keteng atau rantai keteng. Jadi kalau rantai keteng komponen penekannya itu kendor, ya maka harus diatur supaya kenceng dan suaranya itu sesuai yang diinginkan, tidak berisik. Nah, ini ada beberapa tipe. Nah, ini terkait dengan sistem manual. Nah, ini gambar-gambar yang model lama. Oke. Putar berlawanan arah jarum jam. Baut penahan, batang penekan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, bila dengan cara itu berhasil, lakukan penyetelan di bagian bawah. Nah, ini terkait dengan penyetelan rantai mesin yang model lama. Ada C70 tipenya, ada 800, Astrea 800. Tipe ini batang penekan akan mendorong penegang rantai secara otomatis. Oke, jadi tidak perlu ada satu penyetelan. Dengan demikian, tidak memerlukan lagi penyetelan tegangan rantai. Oke. Oke. Jadi terkait dengan komponen yang ada pada rantai keteng, ya, itu ada namanya roll penegang supaya kenceng. Ya. Batang penegang, batang rantai penegang, batang penekan, katup satu arah, baut sil bawah, baut sil atas. Oke, nah, ini adalah gambarnya, rangkaiannya seperti ini. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 sesuai dengan keterangan yang di samping kiri. Nah, ini adalah terkait dengan tipe. Nah, ini model lama, ini CB. Ada K4, K5, GL. Pokoknya seri-seri GL. Ini adalah sistem kerja yang secara otomatis. Ya. Jadi ada jari-jari roda, mur pengikat. Ya. Nah, ini adalah catatan di bawah 77 penyetelan rantai secara manual. Jadi ada CB74, CB75, itu dilakukan secara manual. Kemudian capung, C7, itu penyetelan rantai dilakukan secara manual. Jadi yang capung itu kalau dioperasikan mau jalan, masuk satu, seolah-olah ngeget itu. Ya, pada waktu awal berjalan, awal dioperasikan untuk jalan. Oke, ini adalah terkait dengan yang manual. Oke, nah kemudian pada saat memasang tensioner, tensioner itu untuk menekan rantai. Lifter pada dudukannya, posisi lifter agar turun ke bawah pada posisi menekan. Dengan memutar lifter ke arah kanan melalui lubang. Jadi proses penyetelannya ini. Oke. Nah, ini adalah gambar rantai penyetelan klep. Oke.
Tujuan penyetelan klep itu apa? Meningkatkan tenaga mesin. Meningkatkan tenaga mesin melalui kesempurnaan pemasukan gas baru dan pembuangan gas baru. Oke. Nah, ini adalah terkait rangkaian katup yang di-setel, adjusting screw. Jadi, adjusting screw itu pengatur, baut pengatur. Mau renggang, mau rapat, itu diatur oleh adjusting screw. Nah, kemudian pengukuran itu ada clearance-nya. Ya, clearance itu kelonggaran. Bisa 0,025, nah tergantung dari spesifikasinya. Nah, kemudian pelatuk klep harus bebas. Jadi harus ditop kompresikan dulu. Supaya tidak ada tekanan. Jadi tidak tertekan oleh si knock atau cam. Oke. Jadi mesin dalam keadaan dingin sesuai dengan temperatur udara sekeliling kita pada waktu nyetel. Piston berada pada TMA. Ya, jadi tadi di top kompresikan dulu. Nah, ini adalah langkah untuk mencari langkah kompresi. Jadi diputar dulu. Ada T, mark. Nah, mark itu tanda. Top, nah, tanda top. Indeks mark. Yang diputar apa? Porosengkolnya. Atau crankshaftnya. Oke. Nah, kemudian ada langkah penyetelan katup. Nah, longgarkan mur pengikat, adjusting screw-nya itu tadi. Ya. Dengan memutar bautnya ke arah renggang. Masukkan filler gauge ya supaya clearance-nya yang ditentukan berapa. Kemudian kencangkan kembali mur pengikat. Nah, kemudian hasil penyetelan yang tepat menggunakan puller. Jadi dimasukkan, digerakkan kanan kiri, terasa agak seret, ya. Kemudian sementara didorong tidak bisa, itu udah yang tepat. Permukaan filler tidak tergores, jadi harus ada apa namanya feeling, perasaan. Oke. Ini adalah jenis-jenis fuller yang digunakan. Ada 0,05 dan spot kecuali Arsiman dan Kirana. Ada Neotek, Tinker 0,1. Sonic 0,06. Jadi lebih tipis. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah ada pembedanya kalau untuk Sonic. Jadi katup masuk adalah 0,06, yang buangnya atau X-nya adalah 0,27. Ya. Kalau model CG, model lama CG, itu 0,08. Nah, pemakaian minyak pelumas ada SAE 30, 20, Winter 50, ya. Ada standar IP, ya. Nah, ini pemeriksaan oli. Jadi pada karter atau bak oli itu ada penduganya, alat ukurnya. Ada fuel, full, ada lower. Jadi dapat dilihat dari batang pengecekan.
Ini adalah penggantian oli. Jadi mesin dalam keadaan panas. Saringan oli juga harus diganti. Ya. Pasang tap oli, pembuangan, isi oli mesin. Oke. Nah, ini adalah proses penggantian oli. Ya, ada saringan kasa, pegas, cincin O, tutup saringan. Nah, ini adalah yang gambar yang kiri adalah komponennya, yang kanan adalah rangkaiannya. Nah, kemudian kopling manual, jarak bebas. Jarak bebas itu 10 sampai 20 mili. Yang penyetelannya dilakukan adalah pada klak arm. Arm itu pengungkit. Nah, kemudian ujung kabel. Oke. Nah, ini. Jadi kopling otomatis. Yang diatur adalah sesuai dengan gambar tadi ini. Ada mur pengunci, ada baut pengatur. Nah, pemeriksaan tekanan kompresi. Bahwa kompresi adalah suatu pemampatan yang berpengaruh ke tenaga mesin, engine. Oh, ini tekanan kompresinya rendah. Nah, memungkinkan tenaga putarnya juga lemah. Oke. Ini adalah proses terkait dengan pemeriksaan tekanan kompresi. Jadi, ada alat yang namanya compression gauge. Bisa dilihat nanti terkait dengan proses pemeriksaan tekanan kompresi. Nah, yang kedua adalah bagian rangka. Bagian rangka ada pemeriksaan kausan, rem tromol, pemeriksaan tromol rem, keretakan, kerusakan. Nah, ya ini adalah gambar yang ada pada tromol rem. Nah, ini adalah model disk atau cakram. Oke. Perhatikan piston kaliper. Nah, piston penekannya. Ya. Mekanisme kaliper atau pin slide-nya itu jika melakukan penggantian pad. Ya, padnya. Kemudian mengeluarkan udara palsu pada sistem rem hidrolik. Dalam rangkaian sistem rem hidrolik atau yang menggunakan minyak rem, dalam rangkaian sistem pipa itu tidak boleh ada gelembung udara. Yang mendasari tidak boleh ada gelembung udara adalah kalau seandainya udara itu ditekan, volumenya akan berubah. Tetapi kalau cairan dalam satu ruangan ditekan, ruangannya akan tetap tekanannya menjadi tinggi. Iya, kayak balon. Balon kan isinya udara. Kalau ditekan, balonnya penyet. Tapi kalau cairan ditekan, nggak bisa. Nah, kan kayak gitu. Itu dasarnya. Kemudian penyetelan jarak bebas. Lakukan penyetelan pada brake panel. Brake panel. Jadi pengaturan yang ada di tangan. Ya. Ada baut pengatur. Nut lock. Pengunci. Ya. Jadi dipastikan mur pengunci itu berada pada pin sesuai dengan dudukannya. Nah, ini adalah penyetelan jarak bebas. Jadi ada jarak bebas.
terlalu sedikit free play-nya atau jarak bebasnya juga nggak enak dioperasikan. Dilakukan satu penyetelan. Terkait dengan hal utama yang harus diperiksa. Pastikan fork ke depan tidak oblak. Fork adalah garpu. Periksa bearing roda. Ya. Kemudian periksa jarak main, jarak kebebasan yang ada di swing arm pivot. Swing itu sayap payung. Periksa kekendoran mur dan baut, keretakan, kerusakan, karat, dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan roda depan. Periksa kekendoran baut, mur as roda depan dan belakang. Ya. Sebab kalau motor dioperasikan terus, komponen atau part itu mengalami keausan. Nah, kemudian pastikan fork depan atau garpu depan tidak oblak. Kemudian bearing berputar dengan lancar. Ya, tidak ada hambatan. Periksa roda belakang. Oblaknya ini. Ya, bagian rim atau jari-jari. Ya, pelek dan jari-jari. Nah, kalau putarannya simpangannya jauh, run out-nya jadi gede, maka simpangannya jauh jadi jalannya geol-geol. Oke. Kemudian periksa jarak main bebas roda, swing arm. Kemudian pastikan bearing berputar lancar. Oke. Nah, ini adalah prosedur pemeriksaan keolengan roda. Jadi harus diukur. Nah, diukur, diperiksa jaraknya. Kemana ke garpunya itu tadi, jarak ke garpu, dan diputar. Kalau olengnya terlalu gede, artinya antara pelek dan jari-jari harus apakan? Di setel, rujinya di setel. Kalau velgnya sebab kejelegom, jadi peang, maka harus dipres dulu. Dipres itu ditekan. Nah, ini. Kolengan jari-jari memukul. Jadi kekendoran dari setelan ruji. Maka akan diatur dengan sport crank. Ya. Ini ceritanya menyetel ruji. Nah, ini adalah torsi pengencangannya. Oke, torsi pengencangannya, ini jenis motornya, kemudian jari-jari belakang. Tuh, yang tadi ini. Oke. Nah, kemudian tekanan angin pada ban. Kenapa tekanan angin pada ban perlu dikontrol? Kalau kita menggunakan berkendara, anginnya kurang tekanannya, maka berat. Oleh itu, angin harus ditambah. Kalau nggak ditambah nggak apa-apa kan, ya nggak masalah. Tapi kan tadi berat. Kalau berat, berarti tenaganya nyedot bensin. Makanya banyak, tenaganya kurang. Oke. Ini adalah ukuran ban. Ban depan berapa, nanti bisa diuji, ada alat ukurnya. Oke.
Kemudian periksa keausan ban. Memeriksa keausan ban. Jadi ada bagian telapak dan dinding ban. Adanya benda lain yang mempengaruhi fungsi kerja ban. Periksa terhadap keretakan kemungkinan adanya benda lain yang mengganggu fungsi kerja ban. Nah, ini ada celah, deep kick, itu celah yang ada pada ban. Nah, kalau sudah aus, maka harus diganti. Ban itu diganti. Oke. Jadi kembangannya itu sudah halus. Oke. Kelancaran putar setir, stang atau kemudi, ya pip handle, nah itu harus dikontrol. Nah, kemudian rantai, kausan gear, rantai, pelumasan rantai, roda, jarak bebas, nah itu banyak tuh ya. Nah, jadi ada nilai kekendorannya. Yang atas kendornya berapa, yang bawah kendornya berapa. Jadi yang bawah itu lebih besar daripada yang atas, sebab yang atas itu narik. Ya. Ini prosedur penyetelan rantai roda. Jadi ada tanda jarak pada swing armnya itu. Ya. Nah, seperti apa? Maka antara kiri dan kanan harus sama. Nah, ini adalah standar penyetelannya. Jarak bebas roda 10 sampai 20 mili. Ini jenis dari tipe motornya. Nah. Ini adalah terkait dengan masalah rantai, penyetelan rantai. Memastikan penyetelan itu tidak berubah. Oke. Ini adalah sambungan rantai terkait dengan klip. Klip chain. Chain itu rantai. Klip itu pengunci. Oke. Nah, ini adalah proses penyambungannya. Chain klipnya itu tadi. Nah, bisa dikurangi, bisa ditambah menggunakan alat yang namanya master link dan o-ring. Oke, ada chain clip. Nah, ini adalah proses pembersihannya, ya. Nah, ini proses pembersihannya untuk rantai. Oke. Nah, ini adalah gear depan, periksa sprocket dari keausan pada mata giginya. Ya. Ini ada yang tumpul, ada yang lancip, ada yang normal. Nah, ini bagian kelistrikan. Nah, ini baterai. Periksa cairan baterai pada upper garis atas batas, lower garis bawah. Jadi harus di antara keduanya itu, antara lower dan upper. Kalau kurang ditambah. Jadi cairan baterai pada setiap sel ya pada batas yang ditentukan. Nah, ini kalau menggunakan berat jenis, pengukuran berat jenis. Nanti ada alatnya, bisa dicek
Oke. Menggunakan hidrometer. Ini adalah terkait kadarnya, kadar isi elektrolitnya itu. Oke, ya. Perawatan terminal baterai. Biasanya ada putih-putih kotoran itu. Ya, maka harus diolesi grease. Pemeriksaan pada waktu pengapian. Biasanya yang diperiksa adalah apa? Busi sebagai elektroda pemicu api. Nah, ini adalah proses penempatan waktu pengapian. Loncatan bunga api menggunakan timing LED. Nanti bisa digeser-geser. Oke. Ini adalah istilah pengapian, ada yang dimajukan, dimundurkan, atau orang bengkel mengatakan nafurnya itu. Yang ditempatkan adalah tandanya. Ini adalah busi, ya, yang dibersihkan pada mana, ya, celahnya, insulatornya, senter elektrodanya, strip elektrodanya atau masanya. Ini adalah pemeriksaan busi dari karang karbon yang nempel. Ini adalah pemeriksaan celah busi menggunakan filler git. Oke, kondisi pemeriksaan api bisa ditempel di luar sambil di starter, kunci kontak on. Warnanya biru apa merah. Kalau merah berarti terlalu longgar. Kalau tepat itu biru. Ya. Ini adalah standarnya, standar busi. Ya. Oke. Switch lampu, ada switch lampu rem. Saat pedal rem ditekan. Oke. Ada reflektornya. Penyetelan switch lampu belakang. Yang dekat-dekat tumit kanan itu. Supaya disenggol nyala, senggol nyala. Dapat grow nyala. Ada perlu diperhatikan. Switch lampu tidak dapat di setel, switch tidak bekerja, maka harus diganti. Oke. Nah, ini terkait tipe NSR. Prosedurnya harus diikuti. Pompa oli, lampu indikator, kapasitas oli. Yang keempat adalah penggantian. Ini posisi yang tepat. Ada baut pengatur, ada baut pengunci atau lock nut, ada tanda penyesuai, ada proyektornya, tanda. Endapan karbon. Nah, jadi endapan karbon itu harus dibuang. Dasarnya apa kalau endapan karbonnya dibuang? Lama-lama membara. Karbon itu akan membara dari pengapian itu. Nah, dampaknya adalah temperatur ruang bakar melebihi panas percikan api. Nah, orang diistilahkan jadi ngelitik. Gitu. Belum saatnya terbakar, sudah terbakar. Sebab kondisinya sudah ada bara di depan, di dalamnya. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan kontrol kabel. Nah, ini pulih valve timingnya, pengaturannya, membersihkan endapan karbon.
Nah, banyak itu. Nah, seperti itu proses membuka kontrol kabel. Ya, ini top set istilahnya. Jadi dibuka separuh, top setnya aja. Mulai dari silinder head sampai silinder. Ada kontrol kabel yang harus dipasang. Nah, ini adalah prosedurnya. Ya, terkait pemasangan dan penyetelan kontrol kabel, kabel pengontrol. Ada front kabel, kabel depan. Ya, ini adalah prosedurnya. Kendorkan, bautnya, ulirnya. Ya. Hidupkan mesin sampai 1.500 sampai 2.000. Kemudian periksa dengan timing light pada puli. Ya. Oke. Periksa tanda garis pada lock nut. Apa mundur bayangannya, apa ke depan. Ini terkait dengan penempatan tab pada posisi high atau tinggi. Oke. Ini adalah pemeriksaan terkait dengan sepeda motor yang menggunakan pendinginan air. Ada penggantian radiator, tutup radiator, termosensor atau sensor temperatur, ada pompa air, ada radiator, ada hose, kebocoran sistem pendingin, dan penambahan air. Nah, ini adalah struktur dari gambaran sistem pendinginan air. Oke. Ada tapnya, drain bolt-nya. Nah, ini adalah pemeriksaan kondisi termosensornya. Ya, jadi biasanya menggunakan air mendidih. Terbuka dan tertutupnya. Karena suhu. Ini konstruksi, gambaran konstruksi pompa airnya adalah ini. Nah, ini adalah kisi-kisi radiator yang perlu diperbaiki. Ada tub untuk ngalirin udaranya. Ada kisi-kisinya yang untuk meredam panas atau pinnya. Nah, ini kemudian ke masalah muffler. Knalpot. Saringan knalpot. Membersihkan arang pada bagian knalpot. Supaya napasnya lancar. Oke, poin servis. Pentingnya 20 poin, apa segala macam. Oke. Yang kedua, komponen yang mengalami pergeseran jarak akibat komponen saat berputar atau bergerak. Ada setel, selah klem, setel jarak kopling. Ya. Oke. Teman-teman semua, itulah yang terkait dengan proses perawatan pada teknik sepeda motor. Oke, baik teman-teman semua, kita koordinasi dengan